Tetapi bukan kehendakku, ya Bapa, melainkan kehendak-Mu terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang umatmu berat, tetapi tidak sanggupkah kalian berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Bangunlah. Dia, orang yang menyerahkan aku, sudah dekat. Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Tenanglah. Tangkap Yesus! Tangkap dia! Tangkap Yesus! Lihatlah para pengikut Yesus itu, dan orang yang dicium itulah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Sudahlah. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan di dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia. Bangunlah. Sudah kukatakan bahwa akulah dia, orang yang kamu cari. Jika aku orang yang kamu cari, biarlah mereka semua ini pergi. Petrus, angkatlah pedang itu. Sementara setan dalam pedang, ia binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak bisa berseru karena apapun untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat kepada aku? Sudahlah. Sungguh. Sangka aku ini bernyaman hingga kalian semua datang bawa lengkap pedang dan batu.
tiap-tiap hari aku duduk dan berdoa di bait Allah, tetapi kalian tidak pernah kabar aku. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menguji Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Tuhan seperti itu layak untuk menjadi raja. Saudara-saudara, apakah orang layak menjadi raja? Itu. Penghujat. Kau senang raja? Mari kita pasukan raja mana? Apakah orang ini sungguh anak Allah? Orang ini tidak pantas jadi raja. Orang ini layaknya dihukum. Ayo bangun, marah. Ayo, coba kamu Datang di tengah-tengah milikmu, tetapi mereka tidak menerimamu. Kau tak dikenal, melainkan seorang pemimpin dari kau dihadapkan pada Pilatus. Di sana, Pengkhianat Allah di telingamu menjadi raja. pekikan mengguntur. Salibkanlah dia. Salibkanlah dia. Orang-orang garang dihasut pemimpin-pemimpin durjana yang telah bertahun-tahun menjebak kebenaran ke dalam kepalsuan demi nikmatnya kedudukan. Pilatus yang dijerat rasa takut akan kehilangan kedudukan empuk, menipu suara hati yang mengaku Kaulah raja, datang menyaksikan kebenaran yang menguasai badan dunia. Kau bisu lantaran rela pada kehendak Bapa dan cinta pada manusia. Buatlah mujizat ini di hadapan kita. Ayam mata memancar kasih pada wajah-wajah palsu penuh ambisi yang keindahannya bagaikan Ayo bagi pasukanmu. bicara kami. Kini kau dihukum mati oleh kehendak dan pengadilan tak adil. Kaulah raja, kaulah kebenaran. Hei, kau juga salah satu dari murid orang itu kan? Orang ini tidak pernah jadi raja. Ayo. Hei, bukankah kau salah satu orang di taman itu kan? Tidak, itu bukan aku.
Hei, bukankah kau juga bersama orang itu di dalam? Kenapa? Aku tidak mengenal orang itu. Ya, buatlah sesuatu yang kau kehendaki sesuai dengan kuasa dan rencanamu yang besar. Engkau yang mengampuni nenek moyang kami ketika mereka durhaka. Engkau yang murka terhadap mereka, namun engkau tidak memusnahkan mereka karena kasih-Mu, karena perjanjian-Mu, dan karena kesetiaan-Mu. Engkau telah menyelamatkan mereka. Ayo bawa dia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah dinanti imam besar Kayafas. Namun Yesus bagaikan domba yang dia membisu ketika diantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu, ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Kami akan mendengarkan orang ini berkata, aku akan meninggalkan kaum suci, dan dalam waktu 3 hari, aku akan meninggalkan kembali. Bukan hanya itu Tuhan. Dia juga berkata bahwa dia punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Siapakah kau menjawab atas semua tuduhan dari saksi-saksi terhadap kau? Apakah kau manusia anak itu? Sekali dulu, aku mengatakan kepadamu, namun kamu tidak percaya. Tetapi mulai saat ini sudah duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Hei, beraninya kau berkata begitu kepada Imam Agung? Jika kataku salah, katakanlah saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku benar, mengapa engkau menampar aku? Untuk apa kita berdusta sahabat? Kami sudah mendengar ucapannya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu? Sekarang dia telah ada di hadapan kita. Kita harus membunuhnya. Ia layak dihukum mati. Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Bunuh dia. Bawa dia ke kampus. Berdiri. Bawa dia ke kampus.
Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan menguasai rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidak kau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari dirimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan hal itu tentang aku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan untuk aku tidak diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja. Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Raja! So berdiri. Siapa yang akan menghadapi supaya aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus itu? Barabas! 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 Bebaskan Barabas dari kami! Jika demikian, apa yang harus diperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Bunuh dia! Lenyapkan dia! Oh, tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Tidak! Tidak! Pemimpin kami dia harus disalibkan! Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Bebas. Sekarang giliranmu yang akan dihukum. Yesus, apa yang sebenarnya engkau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, tidak. Pemimpin kami hanyalah kaisar. Dia ini pengasuh, penghujat Allah. Dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukan sahabat kaisar. Dia mengaku dirinya raja dan mengacau rakyat. Dia juga melarang kami untuk membayar pajak kepada kaisar. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Orang-orang Galilea. Bukankah Galilea berada dalam wilayah kekuasaan Herodes? Kalau begitu, bawa dia ke Herodes. Pergi, bawa dia ke Herodes. Pergi jalan.
Kini aku baru bertemu kau yang namanya Yesus. Yesus sang pembuat mujizat. Ayo, buatlah mujizat itu di hadapanku kalau kau sungguh-sungguh Mesias. Hei, mengapa kau diam? Siksa dia, biar dia mau bicara. Hai Raja Muraja. Coba, rupanya siapa yang menapar? Bawa dia kembali ke Pilatus. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, dia akan pergi. Tidak begitu. Salibkan dia. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, dia melawan kaisar. Enyalah dia. Salibkan dia. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adili dia menurut hukum. Ambil dia. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kamu. Kamu dia. Saudara-saudara, dia adalah orang Yahudi.
Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri berteguh hati untuk menerima putusan yang sudah adil. Betapa merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Misalnya penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam cinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus berani menyerahkan diri serta memaafkannya setiap hari dan mengikuti aku. Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dari pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk
Oh Sri Yesus, Sang berdiri di kepala dibuka. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sesungguhnya kelemahan kitalah yang ditanggungnya dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah, maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang paling menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Namun seakan kita tidak mengenal rasa. Satu pertanyaan untuk kita renungkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan dosa kita? Ketahuilah, bumi takkan menangis jika terantuk dan jatuh. Namun, ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat. Namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Sri Yesus, tolonglah kami.
kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepada-Mu. Kubacakan puisi ini ketika mentari hanyalah lembayung jingga bersama alam yang merunduk sunyi. Sebisu hatimu Bunda di saat terpekur di kakinya yang mulai memikul kayu salib. Bunda, bening matamu menatap wajah nan terbulai. Tatapanmu membelai seraut wajah letih. Air matamu membasahi dahaganya nan lara. Sejuk telingamu menangkap rintihannya sedih. Aku ini hamba Tuhan. Tunjukkan padaku menurut permintaan. Melakukan menurut kehendak Bapa. Mawar yang tidak penting pada samudra kehidupan. Dalam mawar berpadu gelombang kasih. Mahkotanya dalam lautan ziarah yang tak bertepis. Marilah berdoa. Bunda pengasih, aku sendirilah yang membuat engkau menderita. Terima kasih atas segala jerih payahmu menerima derita Yesus untuk merangkul semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, agar dalam masa penderitaan ini mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang dan jalan surgawi. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud
Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Tapi kuasa Guru, aku hendak membantu. Ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada di dekat. Yesus sudah tak sanggup lagi untuk memangku salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon yang baru pulang dari perang. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Marilah berdoa. Yang Tuhan, tolonglah kami untuk selalu menyadari bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi, serta memampukan kami dengan kemampuan untuk mewujudkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Kau telah menebus dunia. Izinkan aku mengusapi wajahmu. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya sendiri yang tertera pada kain itu. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu.
sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencana-Mu untuk menolong orang lain yang ditimpa kesusahan. Kasihanlah kami, ya Tuhan, kasihanlah kami. Ya Allah. Salibkanlah dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkanlah dia! Bunuh dia! Salibkanlah dia! Bunuh dia! Salibkanlah dia! Bunuh dia! Selamatkan dirimu dari kami. Ayo Yesus. Perhentian ketujuh, Yesus datang kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus. Dan ini Yesus seorang diri memikul beratnya kayu salib. Dia dihancurkan karena kejahatan dan kedurhakaan kita. Namun setiap siksaannya menimpanya untuk kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi pada Dia Tuhan menimpakan segala kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang diam ketika dihantar ke tempat pembantaian, demikian pun Ia tidak membuka mulutnya. Karena tenaganya telah terkuras, Yesus jatuh lagi ke tanah. Namun karena cinta kasih-Nya kepada kita begitu besar, Ia segera menyelamatkannya. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan dan penderitaan hidup. Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami sendiri. Berilah hati kami yang rela untuk membantu sesama kami.
Yesus menasihati wanita-wanita yang kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Marilah berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Salibkanlah dia! Bunuh dia! Salibkanlah dia! Bunuh dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Kalvari, Bukit Tengkorak, jalan menuju puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi Sang Kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah tidur Yesus menjalankan semuanya itu karena satu hal. Lihat itu Raja. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang mencapai tujuan dengan kehidupan.
Kita tidak pernah boleh menyerah, sekalipun harus jatuh bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada bangsa dan kepada kami, Engkau harus menderita. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup ini. Ayo jalan! Ayo jalan barat! Ayo jalan! Panjang, panjang. Bapak. Menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Baiklah sekarang kita umum saja. Siapa yang mendapatkan jubah raja ini? Ayo. Memuliakan kehormatan, wibawa, dan harga diri sesuatu yang harus dijaga. Saudara-saudara. Aku mendapatkan jubahmu. Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Bersiaplah Raja. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Dasar penipu. Apa kau takut? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11, Yesus dipakung di kayu salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus
dan bersyukur kepadamu. Angkat dia. Puncak Golgota sudah didaki oleh putra manusia. Dan kini tiba saatnya dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh dan darah meleleh seakan meminta dikasihani oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, sekarang dipaku karena kemalasan manusia. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang, kini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat hina, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib. Allah sungguh mengasihi manusia, sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa baiknya Tuhan kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok orang yang bermain dagu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian, dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang setia seperti Maria bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Siapkan talinya. Tegakkan salibnya. Tancapkan pasangnya. Sabar dulu.
Lepaskan talinya. Saudara-saudara, lihat. Inilah raja orang Yahudi. Menipu. Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tangan. Semoga kami semakin sadar akan kehilafan dan kelalaian kami sehari-hari. Mari selidu kau lihat, kau berdiam dalam. Kami menyembah sedikit Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Termenungku di persimpangan jalan kehidupan ini, sepi menyentuh relung-relung hatiku yang retak. Lalu tinggalkanku merana tak bergeming, menatap jauh ke lembah jiwa. Di sanalah salib Tuhanku bersatu rindu dalam simfoni darah dan air mata. Saat jiwa terhempas di bayang-bayang sunyi, terkadang
sembari menggumamkan selirik tanya, seberat itukah kau pandang segala dosa kami? Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus, supaya genaplah nas kitab suci yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Lalu mereka memberi dia minum anggur asam bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minum. Pilatus menyuruh memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi, Yesus Naserinus Rex Judorum, yang artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Orang lain ia selamatkan. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, supaya kami percaya. Engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib jika engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ampunilah mereka. Apa yang mereka perbuat? Lama Sabatan. Lihat, dia memanggil Elia. Apakah Elia akan datang untuk menurunkan dia dari salib itu? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
kasih dalam Kristus yang tersalib. Kisah sebuah perjalanan kini telah berakhir. Yesus telah menutup nostalgia salibnya di puncak kerinduan Golgota. Sepucuk kenangan yang membenam rintihan kasih Sang Anak Manusia. Yesus, Sang Hamba di antara para hamba, telah menghembuskan nafas terakhirnya setelah 3 jam lamanya bergulat dengan angkara murka yang seakan-akan terus mencabik, meremuk, merobek, dan akhirnya merenggut nyawanya. 3 jam lamanya ia bersatu harap dalam senandung ketaatan dan kesetiaannya pada kehendak Bapa. Berteman sunyi dan sepi nan senyap, ia sendirian di puncak derita, sengsara tak berdaya. Saking beratnya penderitaan itu, sampai-sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Tak kalah ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? 3 jam lamanya ia menelusuri relung-relung kehidupan umat manusia, menapaki setiap lorong hati, menjejaki setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita yang kotor dan keji, menampung setiap duka nestapa orang-orang yang menderita, sengsara, teraniaya, dan tersisihkan, memungut setiap kelemahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat, merampung, dan akhirnya mencucinya dengan darah dan air matanya sendiri. Adakah kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya? Setelah melewati semuanya itu, ia menengadah ke langit, menitipkan sepercik kerinduan yang terbakar oleh kasih nan ikhlas. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kristus telah pergi, Kristus telah wafat, Kristus telah menutup matanya untuk membuka mata hati kita. Hening, sunyi, sepi, gelap, pekat. Oh, matahari, layuh di langit yang terbuka. Selesailah sudah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang wafat, untuk kita semua, Kristus telah menderita, dan untuk dosa-dosa kita, Kristus rela wafat di kayu salib. Apakah yang dapat kita berikan untuk membalas semua kebaikan dan cintanya yang teramat dalam ini? Masihkah kita terus menutup mata hati kita, menyembunyikan setiap dosa dan kesalahan kita, dan terus berfoya-foya menghamburkan dosa-dosa dan kebobrokan kita tanpa rasa malu? Ataukah kita mau berpaling dari semuanya itu dan berusaha untuk memperbaikinya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang wafat di kayu salib, bersikap jujurlah ketika kita menatap Kristus yang wafat di salib, dengan berpaling dari setiap perbuatan dan tutur kata kita yang dekil dan menyayat hati, dengan melakukan ajaran-ajaran agama
serta menaruh belas kasih kepada sesama. Sebab dalam semuanya itulah Yesus kembali lahir dan menelusuri lorong-lorong kehidupan ini. Jangan sampai kita kembali meletakkan salib di pundaknya lewat kekejian kita kepada sesama, kemudian menggiringnya secara tragis, keji, penuh dendam dan amarah ke puncak Golgota penderitaan serta ketidakberdayaan. Dan pada akhirnya kita kembali menyalibkan Dia dan membiarkan Kristus wafat untuk yang kedua kalinya di relung-relung Golgota kehidupan ini.